Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi fisika bersama saya Kak Tutor. Kita akan membahas tentang pegas ya. Yang pertama soalnya adalah sebuah pegas jika ditarik oleh gaya F akan memiliki energi potensial E. Jika ditarik oleh gaya 4F, maka energi potensialnya menjadi. Nah, tentunya di sini adik-adik harus tahu dulu rumus dasar dari energi potensial. Kalau kita tulis rumus dasarnya E sama dengan setengah F kali delta X. Ini adalah rumus dasarnya. Berarti kalau kita lihat E dengan F ini berbanding lurus atau sebanding. Maka adik-adik tinggal membuat perbandingan menggunakan cara GC, yaitu E1 per E2 sama dengan F1 per F2. Ini yang disebut cara GC ya. Maka adik-adik tinggal masukkan E1-nya adalah E, E2-nya kita belum tahu, F1-nya F, F2-nya adalah 4F. Sehingga kalau kita coret di sini, nah, jadi 1 per 4 kita kali silang. Berarti E2 nilainya E2 sama dengan 4E. Dan inilah jawabannya. Baik adik-adik, ada soal yang nomor 2. Sebuah pegas jika diberi beban 50 gram, dan ini sebut saja M1, panjangnya adalah L125. Jika diberi beban 100, berarti M2, panjang pegas menjadi 30, berarti ini namanya L2. Panjang pegas jika diberi beban 200, berarti ini M3. Berapakah panjang pegasnya? Yang ditanya adalah L3. Ini yang ditanya. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara GC ya, karena kita tahu rumus dasar dari sebuah pegas adalah F sama dengan K kali delta X. Konsep ini menunjukkan bahwa pegasnya tidak diganti, alias konstanta pegasnya sama. Maka kita bisa membuat sebuah perbandingan. Perbandingannya adalah seperti ini. M2 dikurang M1 per L2 dikurang L1. Kemudian sebanding dengan M3 dikurang M1 per L3 dikurang L1. Nah, adik-adik bisa menggunakan cara GC seperti ini, perbandingan massa. Kenapa kita bisa menggunakan persamaan seperti ini? Karena di sini nilai K adalah F per delta X. Tuh, seperti itu adik-adik ya. F itu adalah M kali G, karena gaya yang bekerja adalah dari gaya berat benda tersebut ya terhadap pegas. Maka tinggal kita masukkan, M2-nya adalah 100, M1-nya adalah 50, L2-nya adalah 30, L1-nya adalah 25, sama dengan M3-nya adalah 200, M1-nya 50, L3-nya adalah yang ditanya, L1-nya adalah 25. Tentunya di sini kita sudah mendapatkan 100 dikurang 50 adalah 50, 30 dikurang 25 adalah 5, 200 dikurang 50 adalah 150, L3
min 25. Nah, seperti ini. Maka ini bisa kita coret adik-adik. 50 dengan 150 berarti 0 yang kita coret. 5 dengan 5 ini bisa kita coret sehingga di sini adalah 1. Kalau kita kali silang, maka L3 min 25 sama dengan 15. Sehingga nilai L3 sama dengan 25 ditambah 15 alias 40 cm. Kita masuk ke nomor 3. Sebuah bola pejal, di sini ada kata-kata bola pejal, menaiki bidang miring dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tinggi maksimum capai bola adalah, tentunya adik-adik harus tahu dulu berapa nilai momen inersia dari bola pejal. Momen inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, ini adalah nilai K yang nanti akan kita gunakan. Bagaimana cara GC agar kita bisa menghitung tinggi maksimum yang dicapai bola? Caranya adalah V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Ini adalah cara GC apabila adik-adik menemukan soal yang nantinya akan menghitung tinggi maksimum dari sebuah bola yang naik bidang miring dengan kelajuan tertentu. Langsung saja kita masukkan, V-nya adalah 20. Karena di sini akar, maka ini bisa kita kuadratkan adik-adik, ya, sehingga akarnya hilang. 2 dikali 10 gravitasi, nilai gravitasi bila tidak diketahui itu nilainya adalah 10. H-nya ini yang ditanya. Nilai K adalah 2/5 ditambah 1. Adik-adik, 2/5 bila ditambah dengan 1 adalah 7/5. Sehingga ini bisa kita coret dulu. 2 kali 10 dengan 20 kali 20. Berarti ini bisa kita coret. 20 kali 20. Yang ini 20. Berarti bisa kita coret. Maka nilai H adalah tinggal kali silang ke sini adik. Berarti H sama dengan 7/5 dikali 20. Maka 20 kalau kita bagi dengan 5 adalah 4. 7 kali 4 sama dengan 28 meter. Dan itulah jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Nomor 4 disampaikan sebuah tabung U sederhana berisi air raksa. Bila air setinggi 13,6 cm dituangkan ke dalam kaki kanan, maka air raksa di kaki kiri akan naik setinggi. Nah, tentunya ini akan kita gambar terlebih dahulu agar adik-adik memiliki gambaran maksud dari soal. Di sini adik-adik ada pipa U yang mana awalnya adalah isinya air raksa semua. Tetapi karena dituangkan dari sini, dituangkan air, sehingga raksa akan tinggi sebelah. Nah, jadi di sini tinggi raksanya. Kemudian di sini ada tinggi airnya. Nah, yang merah adalah air. Kemudian yang biru adalah raksa. Kalau kita tarik garis pada permukaan raksa yang paling rendah, berarti di sini ada perbedaan ketinggian, ya. Di sini ada ketinggian air, H air. Di sini ada ketinggian dari raksa, H raksa. Nah, bagaimana caranya kita menjawab soal seperti ini? Caranya mudah. Ini
tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan, ya. Sehingga bisa kita tuliskan cara GC-nya adalah Rho raksa dikali H raksa sama dengan Rho air dikali H. Rho raksa berapa? Rho raksa adalah 13.600. H raksa yang ditanya, Rho air adalah 1.000, H air adalah 13,6. Nah, seperti ini. Maka adik-adik 13,6 kalau kita kali 1.000 adalah nilainya 13.600. Sehingga 13.600 kalau kita bagi dengan 13.600 maka nilainya adalah 1, ya. Sehingga jawabannya adalah air raksa akan naik setinggi 1 cm. Seperti itu. Baik adik-adik, untuk menjawab soal nomor 5, logam C merupakan gabungan dari logam A dan logam B. Massa logam C adalah 200 gram jika ditimbang di udara dan 185 gram jika ditimbang di dalam air. Jika Rho A adalah 20 gram per cm kubik dan Rho B adalah 10 gram per cm kubik, massa logam A adalah, tentunya di sini kita harus tahu dulu, ini ada 200 gram berada di udara, 185 jika berada di air. Berarti ini menggunakan persamaan hukum Archimedes, ya. Untuk persamaan yang pertama, kita akan menyelesaikan massa logam C di udara dikurang dengan massa logam C aksen di dalam air, itu sama dengan massa jenis air dikali dengan volume benda C. Ini adalah persamaan untuk hukum Archimedes yang sebelumnya M kali G, di sini juga M kali G, ini adalah Rho GV. Maka G-nya bisa kita coret sehingga cara GC-nya bisa langsung kalian gunakan seperti ini. Jadi G-nya tidak usah dimasukkan. Massa C adalah 200. Massa C aksen dalam air adalah 185. Ini biasa disebut massa semu, ya. Rho air adalah 1 gram per cm kubik. Berapakah Vc? Maka nilai Vc ini kita dapatkan 200 dikurang 185 itu adalah 15 cm kubik. Setelah kita mendapatkan Vc, maka langkah kedua yang kita lakukan adalah kita membuat dua persamaan dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama apa? Logam C merupakan gabungan dari logam A dan logam B. Itu artinya volume A bila ditambah dengan volume B itu nilainya adalah volume C. Sehingga volume C sudah kita dapatkan, VA ditambah VB sama dengan 15. Maka karena yang ditanya adalah massa A, tentunya VA yang akan kita butuhkan. Sehingga kita bisa membuat persamaan, nilai VB adalah 15 dikurang VA-nya pindah ruas menjadi min. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian dari kalimat pertama dijelaskan juga bahwa logam C merupakan gabungan dari logam A dan logam B. Itu artinya massa A ditambah massa B adalah massa C. Nah, kalau massa bisa kita masukkan persamaan Rho kali volume. Nah, seperti itu kan. Rho benda B kali volume benda.
Massa C adik-adik nggak usah hitung lagi karena ini sudah diketahui. Pakainya yang di udara, jangan yang di dalam air ya, karena itu adalah massa semu bukan massa yang sebenarnya. Berarti ini bisa kita tulis adalah langsung massa C. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita masukkan angkanya. Ini adalah 20, VA yang akan kita cari untuk mencari MA massa ya. Rho B adalah 10, VB kalian substitusi dari persamaan 1. Berarti VB-nya kita ganti dengan 15 min VA. Sama dengan massa C itu adalah 200. Nah adik-adik, kalau ada seperti ini maka bisa kita kecilkan dulu ya. Kita bagi 10 semua. 20 dibagi 10 tinggal 2, 10 dibagi 10 1, 200 dibagi 10 20. Sehingga kita mendapatkan persamaan 2 VA ditambah 15 min VA sama dengan 20. Yang variabelnya sama tinggal kita kumpulkan. 2 VA dikurang VA dikurang 1 VA itu artinya adalah VA. 15-nya pindah sehingga 20 dikurang 15. Maka nilai VA adalah 5 cm kubik. Seperti ini adik-adik ya. Karena yang ditanya berapakah massa logam A yang ini, maka adik-adik selesaikan di sini. Nah, massa logam A adalah rho A dikali volume A, seperti itu. Maka adik-adik tinggal masukkan rho A berapa tadi? 20. Volume A berapa tadi? 5. Sehingga 20 kali 5 adalah 100 gram. Nah, inilah jawabannya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.